masih bersama saya di sini tentunya dan masih bersama dua bintang tamu saya ya, Sri Kandi Perkasa, pengusaha cantik, masih dengan Ibu Ida Farida Nur Haris dan juga Mbak Aida M Adam ya. Wah. Dan oke, saya lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut. Ibu Ida, masyarakat kan kadang memandang bahwa perempuan yang punya karir sebagai seorang pengusaha itu pasti kehidupannya high. Apapun yang dia gunakan pasti yang branded. Nah, itu gimana Ibu menanggapi hal seperti itu? Pada kenyataannya saya melihat khususnya karena saya adalah ketua IWAPI, pengurus-pengurus IWAPI dan anggota binaan kita itu tidak seperti yang stigma yang selama ini melekat ya. Memang mungkin tampilan dari luar seperti itu, tapi tidak semua yang dipakai itu adalah branded items. Malah mulai tahun ini untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, kita sudah punya komitmen di IWAPI bahwa setiap acara yang skalanya provinsi atau nasional tidak boleh ada pengurus yang memakai selain buatan lokal atau buatan Indonesia. Saya setuju banget, luar biasa, tepuk tangan dong ya. Berarti bisa mengangkat bahwa kita punya budaya kita seperti ini ya, produk kita seperti ini, produk lokal tidak kalah dengan yang branded. Betul. Jadi karena pada anggaran dasar anggaran rumah tangga IWAPI itu kalau memakai kostum IWAPI, seragam IWAPI, aksesoris yang digunakan itu adalah mutiara seperti ini. Ini adalah buatan pengurus IWAPI salah satunya ya. Kemudian jadi aksesoris yang digunakan itu adalah mutiara putih, kemudian sepatunya putih dan tasnya putih. Nah, sekarang kami sudah menghimbau para pengurus yang berkecimpung di dunia ini, dunia fashion dan aksesoris itu segera memproduksi sebesar-besarnya. Betul sekali. Karena ini akan digunakan lebih banyak oleh pengurus IWAPI. Dan memang sudah ada keputusan dan himbauan dari pusat untuk tidak lagi menggunakan barang-barang branded. Kalau toh juga misalnya sudah terlanjur memiliki itu, karena biasanya memang perempuan tidak jauh-jauh ya. Betul sekali. Dari barang-barang seperti itu dipakainya di luar acara IWAPI. Oh ya, jadi kalau misalnya pas ada acara IWAPI harus pakai yang produk lokal. Iya, lokal. Karena kita cinta buatan Indonesia. Saya cinta Indonesia, setuju ya. Kalau Mbak Ida sendiri gimana menanggapinya? Masyarakat kan cenderung melihat seorang pengusaha perempuan pasti branded, dari atas branded, ke bawah branded, itunya branded, ininya diamond kan kayak gitu. Itu gimana? Iya sih, saya kan juga dulu lihatnya suka seperti itu. Oh, kalau gitu? lihat Ibu Ida dari jauh, ini branded dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pasti gitu kan pikiran orang kita sebagai orang awam. Bener. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur terhadap diri sendiri, sebenarnya tampil fashionable itu tidak harus branded sebenarnya. Tidak harus mahal. Seperti tadi yang Ibu Ida jelaskan, kita produk lokal juga banyak banget yang tetap fashionable, yang membuat kita terlihat menarik. Yang penting padu padannya pas. Betul Jadi, sekali. Seperti yang saya gunakan, pemirsa, produk lokal. I love Indonesia. Ini produk lokal, iya dong, lokal ini pemirsa ya. Oke, baik, semakin seru ya pemirsa ya. Sekarang saya mau masuk membahas soal sisi-sisi kehidupan. Boleh ya? Yuk, ya seperti sajikan tadi pemirsa ya. Oke, Ibu Ida dulu. Ibu bisa berbagi cerita nggak sih tentang masa kecil gitu? Seperti apa sih sebenarnya cita-citanya dulu Ibu? Masa kecil saya banyak dihabiskan di kampung ya. Jadi saya ada produk kampung sebenarnya. Saya juga sama. Di kampung kecil di kota Palopo itu saya lahir dan besar di sana. Saya sangat akrab dengan kehidupan desa dan saya sungguh sebenarnya sangat menikmati itu. Saya sebenarnya kasihan juga sih melihat anak-anak sekarang ya, bahwa mereka tumbuh di hutan beton. Tidak sempat melihat hutan yang sebenarnya. Betul sekali. Kemudian mereka tidak merasakan keindahan alam seperti kita dulu. Ya. Mereka asik dengan gadget, smartphone, tidak berinteraksi lebih banyak lagi dengan sesama anak-anak, misalnya di taman bermain. Nah, itulah yang bagi saya sangat saya syukuri ya, yang tidak didapatkan oleh generasi sekarang. Dan masa kecil saya memang waktu itu banyak sekali mau pengen jadi ini, pengen jadi itu. Tapi saya juga dulu pernah sih jadi
broadcaster pernah, iya. Oh pernah radio televisi ternyata. Saingan Pernah. saya bertambah, tapi dulu pemirsa nggak apa-apa ya. Waktu zamannya masih kuliah saya pernah menjadi penyiar sebuah stasiun radio dan masa remaja itu sangat berwarna, sangat indah karena kita sangat dekat dengan alam dan banyak sekali interaksi-interaksi sosial itu yang belum dikontaminasi oleh kehidupan modern, ya. Modernitas itu pasti punya dampak positif banyak, punya juga dampak negatif tergantung bagaimana manusia memanfaatkan itu. Tetapi masa kecil, kemudian masa remaja dan masa sebelum menikah itu adalah masa-masa yang sangat penting untuk membentuk kita sebagai pribadi yang sekarang, utamanya dalam mendidik anak. Karena challenge atau tantangan dunia sekarang itu berbeda dengan tantangan yang dulu ya. Jadi smart moms itu sangat diperlukan. Karena dunia sudah berubah, informasi teknologi sudah menguasai semua lini kehidupan. Sehingga kita harus dewasa dan bijak untuk menghadapi itu. Bener banget ya. Jadi memang seorang ibu yang luar biasa juga, selain seorang pengusaha, Ibu Ida ini luar biasa ya sebagai seorang ibu. Aduh. Saya udah nggak tahu mau ngomong apa lagi pemirsa. Oke, pokoknya luar biasa deh. Oke, next ke Mbak Ida. Mbak Ida ini saya dapat bocoran katanya sudah keliling Indonesia, betul? Waduh. Itu ngapain, dalam rangka bisnis kah, jalan-jalan kah, atau apa? Atau mungkin mau promosi apa gitu? Kebetulan sebelum bergabung di The One Entrepreneur di Smart FM sendiri, saya memang pernah menjadi freelance di The One Entrepreneur ini. Jadi ada beberapa kota yang memang sempat saya datengin untuk itu dalam rangka membantu promosi produk dari The One Entrepreneur ini. Nah, setelah bergabung makin intens keluar kotanya karena kita promosi produk menggunakan media di seluruh Indonesia. Kalau untuk media nasional sendiri itu dipegang langsung oleh CEO kami, WP Suciadi. Tapi kalau untuk TV-TV atau radio-radio lokal di seluruh Indonesia itu biasanya saya yang langsung live talk show di sana. Oke. Kan udah berkeluarga ya? Udah. Udah punya anak? Belum punya anak. Berarti masih baru ya? Tahun lalu. Masih baru, masih hangat pemirsa. Benar, ternyata ya. 2014. Gimana, suami mendukung nggak sih kerjaannya yang sekarang ini? Alhamdulillah suami mendukung banget ya, karena keputusan untuk meninggalkan dunia radio kemarin ini juga sebenarnya atas dukungan suami. Oh gitu. Sebenarnya pandangan itu dari suami. Okay. Tadinya kan saya masih berpikir, tapi menurutnya kapan lagi dapat tantangan yang baru. Ini support dari suami, karena kan pada saat menikah suami ngasih pilihan mau ikut saya kah? Suami kan kebetulan di luar kota Mbak, kita gitu. long distance. Aduh jadi curhat. Sedih. Tisu? Saya ambil tisu? Tapi kan wanita perkasa. Gitu, wanita perkasa ya harus hapus air matanya ya. Jadi katanya dia kasih pilihan mau ikut dia di, kebetulan dia di Banjarmasin di Kalimantan, salah satu perusahaan tambang di sana. Mau ikut dia langsung meninggalkan pekerjaan atau tetap bekerja. Saya memang mengajukan ya tetap bekerja. Saya masih sangat senang sekali menikmati dunia bekerja. Jadi katanya ya udah saya berikan kesempatan kalau memang masih ingin bekerja. Nah, pada saat ada tawaran seperti ini dia sempat ngomong, ya kan masih pengen kerja, kenapa nggak coba tantangan baru? Kalau segitu aja tantangannya ya tidak berkembang katanya. Itu namanya nggak berkembang. Jadi kenapa nggak coba tantangan yang baru, yang bisa memaksimalkan potensi? Karena sebenarnya mungkin masih bisa, tapi tidak ada wadah. Jadi tidak ada jalan. Makanya dia yang sebenarnya mensupport banget. Oh gitu ya, mumpung juga masih hangat-hangatnya, belum punya anak kan, jadi masih bisa gitu ya. Kalau Ibu Ida sendiri gimana Ibu? Suami supportnya? Oh iya, kita nggak bisa seperti sekarang ini kan kalau tanpa support dari suami dan anak-anak ya, semua ikut mendukung karena rumah tangga itu kan kayak ya kita sebenarnya kayak MOU juga ya. Iya betul. Kesepakatan, negosiasi, bagi tanggung jawab harus seperti apa. Tugas misalnya mengasuh anak-anak itu tidak melulu tugas ibu. Ya, kalau misalnya ibunya lagi sibuk, bapak turun tangan. Oh jadi ini ya saling mengisi, Kalau ibunya sibuk, bapaknya bisa turun tangan. Jadi para suami-suami kan tidak canggung dalam misalnya memakaikan popok atau memandikan anak.
itu tidak hanya terbatas itu tugas perempuan. Iya. Di dunia yang seperti sekarang ini semua harus bisa. Betul. Ya, jadi Pelajaran tergantung nih buat saya. iya, Benar tergantung negosiasi kita yang mana yang lebih prioritas pada saat itu. Misalnya saya harus ke acara di mana melibatkan saya sebagai seorang ketua sebuah organisasi. Suami harus bisa mendampingi anak. Betul sekali. Jadi memang sudah ada pembicaraan dari awal Iya. sebenarnya ya. Jadi biar enak jalannya. Iya. Anak pernah protes nggak Bu Ida? Oh, Mama iya. sibuk banget sih, nggak ada waktu. Kita kan mau jalan ke sini mungkin, ya kan? Biasanya kan anak-anak kayak gitu tuh. Ih, mama mana? Belum pulang. Mama sibuk banget sih. Nah, itu pernah nggak ada protes Oh dari iya, anak? pasti protes. Tapi protes itu biasanya tidak berlangsung lama ya, karena Oke. pasti ada kompensasi Heeh. berupa kualitas dari waktu yang kita habiskan bersama anak-anak. Jadi apalagi sekarang semuanya serba mudah, ya serba mudah. Betul. Ya jadi komunikasi dengan anak-anak saya rasa tidak. Jadi saya usahakan kegiatan itu optimal dilakukan pada saat anak-anak masih di sekolah. Kalau anak-anak sudah pulang dari sekolah, sudah di rumah, itu saya usahakan bisa mendampingi mereka. Oke, baik. Mbak Aida. Mbak Aida gimana masa kecilnya dulu? Bang Ida bercerita sedikit mungkin? Bahagia banget sih saya. Kebetulan lahir dari sebuah keluarga yang memang hangat. Tapi memang dari dulu senang dunia broadcasting, dari kecil emang sering depan kaca mungkin jor-jor sendiri gitu. Kalau dulu itu saya ingat cita-cita masa kecil waktu SD itu cita-cita umum jadi dokter. Dokter sampai sekarang ya anak-anak ini Benar. bertanya mau jadi apa nak? Jadi dokter. Jadi dokter. Mau jadi apa nak? Jadi pilot ya itu. Oke. Terus Tapi pada saat saya mulai SMP, ini ketertarikan saya di dunia tulis menulis ini muncul. Saya tuh suka nulis-nulis sesuatu. Dan saya jadi berpikir saya tuh pengen punya sebuah kantor redaksi, apakah itu majalah, surat kabar gitu. Saya yang pemiliknya gitu loh, cita-cita masa kecil dulu. Iya. Amin. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Amin. Ujung-ujungnya saya tiba-tiba terjun ke dunia broadcast. Saya pikir, oh ini seperti ya cita-cita masa kecil saya dulu, cuman mungkin tertuangkannya bukan lewat tulisan, tapi lewat kata-kata pada saat Cuap-cuap ya, oke. Terus Karena memang senang menulis sebuah kalimat, kata-kata, dan itu seperti memang saya tulis di dalam pikiran gitu loh, dalam benak. Jadi pada saat siaran itu sampai lupa waktu gitu, bisa sampai 4 jam non-stop siaran. Gitu. nggak Semangat kehausan? banget. Yang penting ada air di depan. Oh gitu ya. Jadi pas lagi break lagu, mungkin putar lagu, minum. gitu. Iya, itu dari cita masa kecil. Dan menjadi seorang pebisnis ini muncul begitu aja tadi, seperti kata Ibu Ida, ini sebenarnya tanpa perencanaan. Tahu-tahu tiba-tiba ya karena dunia berubah. Kita nggak munafik pengen penghasilan yang berlebih. Betul. Kan, yang lebih daripada ngerengek-ngerengek sama suami minta beliin ini betul. itu. Ya, Biar Ibu bisa Ida. independen, kata Ibu Ida kan, biar bisa sendiri independen kan. Betul. Perempuan bisa sekarang ya. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Ibu Ida dan juga Ibu Aida. Mungkin bisa bagi tips menjadi seorang ibu yang baik, ibu yang sukses, dan juga menjadi seorang pebisnis. Kalau tips untuk memulai bisnis, mungkin saya bisa memberikan itu Boleh, ya. boleh. Tapi menjadi ibu yang baik itu case by case. Jadi tidak ada yang standar. Iya. Apa yang berlaku di keluarga saya mungkin belum tentu cocok untuk berlaku di keluarga lain. Tetapi ada standar-standar yang tertentu, misalnya waktu untuk berkomunikasi itu Iya, harus. memang harus. Segala sesuatu di dalam rumah tangga itu landasannya harus komunikasi yang ya. terbuka. Karena kalau misalnya komunikasi kita udah Iya. nggak sama sekali, pasti Jadi tinggal tunggu aja deh, iya hancur. betul. Open communication itu perlu dalam artian begini, kita cuman bukan sekedar berbicara, tetapi mengerti harapan, mengerti akan kekhawatiran pasangan, itulah bentuk komunikasi yang paling ideal ya. Jadi jangan cuman lebih banyak berbicara, tapi kita tidak peduli dengan apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan. Betul. Nah, kalau itu terjalin, saya rasa nggak ngomong pun komunikasi itu udah terjalin. Betul. Iya kan? Karena masing-masing sudah punya tanggung jawab. Komunikasi hati ke hati ya. Iya. Dan masing-masing punya rasa komitmen untuk misalnya role play-nya dan functionnya dia di mana, itu dia betul-betul menjalankan itu. Dan tips saya untuk para startup
Betul. Bisnis itu yang paling penting itu adalah jangan pernah berencana, lakukan aja. Oh gitu ya. Ya. Jangan pernah berencana, lakukan. Jangan terlalu banyak spend time menghabiskan waktu untuk planning ini. Hidup perlu perencanaan, tapi terlalu banyak berencana juga jadinya nanti ujung-ujungnya nanti bakalan nggak jadi sama sekali. Ya terlalu Iya banyak kan? kecemasan, terlalu banyak jangan-jangan nanti kalau begini Iya, gitu. betul. Jadinya nggak action. Planning yang mendasar perlu, tetapi jangan terlalu menghabiskan energi dan pikiran ke situ. Betul. Yang paling penting itu adalah action. Dan tidak ada sekolah yang terbaik kecuali pengalaman. Betul. Jadi pokoknya lakukan, evaluasi, kemudian kembangkan. Itu aja. Oke, luar biasa ya Ibu Ida ini. Udah dicatat pemirsa? Dengar, nggak usah catat, dengar aja. Serapi ya, serapi. Oke, baik. Saya sampai lupa, kamera saya yang mana ini? Ternyata di ujung sana. Oke, terima kasih. Oke, kalau Mbak Ida sendiri gimana? Kalau tadi Tipsnya? poin untuk menjadi ibu yang baik mungkin belum ya. Saya belum Oke. punya anak soalnya baru mau belajar sama ibu. Jadi istri yang baik juga nggak apa-apa sih bagi tipsnya. Iya. Mungkin untuk komunikasi ini tadi saya setuju sekali dengan Ibu Ida karena kebetulan apalagi kami kan beda kota. Iya, betul. Kami pasangan yang beda Nah, kota. itu dia. Suami di Kalimantan, saya di sini. Tapi komunikasi kami tetap terjalin dengan baik. Ada waktu di mana kadang-kadang saya nggak balas BBM-nya seharian atau saya nggak bisa angkat teleponnya seharian dan dia mengerti. Itu dia tahu pada saat malam dia hanya bertanya gimana tadi sibuk banget terus gimana kerjaannya semua bisa diatasi dengan baik. Itu kami sama-sama mengerti karena kalau nggak gitu waduh bisa kacau. Iya betul, berarti memang komunikasi dan juga harus saling pengertian sebenarnya ya. pengertian. Betul sekali. Oke, untuk tips ininya menjadi seorang pengusaha mungkin sebagai pemula. Tips menjadi saya kan juga pemula ya sebenarnya dan tahu-tahu saya tiba-tiba ada di dunia ini yang bisa saya tarik dari ini mungkin tekad yang kuat, keinginan yang besar untuk merubah hidup, untuk merubah nasib, Iya, betul. untuk menambah penghasilan itu jadi motif utama saya untuk terjun di dunia ini. Jadi sebenarnya niat aja dulu yang kita perlu kumpulkan. Kalau udah ada niat, jangan nunggu lama-lama. Kata Langsung, Bu Ida pokoknya jangan berencana sudah niat, mulu. action. Langsung. Oke. Kebetulan juga kan perusahaan kami memang ini bergerak di bidang travel yang menyediakan sistemnya. Jadi kita yang mengembangkan bisnis tour and travel ini. Jadi orang yang mau membuka usaha tour and travel ini bisa mendaftarkan ke kami. Modal ini relatif kecil banget, bahkan nyaris tanpa modal, tanpa resiko. Itu yang kami perkenalkan. Oh, Jadi kita mengajak orang lain ikut sukses bersama dengan kami. Aduh, luar biasa emang pemirsa, tepuk tangan dulu dong. Pemirsa saya luar biasa 2 bintang tamu saya ini ya. Saya sampai terperangah deh, hah? Oh seperti itu? Iya. Dan untuk itu saya ingin kasih ya ada sedikit merchandise dari GoTV. Mudah-mudahan suka ya Bu. Ini buat terima Ida, kasih. Mbak Aida. Terima kasih. Aduh, terima kasih banyak. Silakan duduk lagi mungkin. Nanti saya berdiri. Oke, baik. Ala kadarnya disimpan ya Bu, kalau pernah kesini ya, datang di rumah saya, next datang lagi. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Dan juga buat pemirsa di rumah, terima kasih juga ya sudah menyaksikan Go Show Perempuan Perkasa yang pastinya saya akan hadir kembali dengan tema yang lebih spektakuler lagi pemirsa dan bintang tamu yang tidak kalah menarik kali ini. Saya Win Pradita, sampai ketemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih.